Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldioga Pangestu dari kelas 3 Peternakan Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya susun, yaitu dengan berjudul metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Materi pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat dimulai dari mulut hingga ke perut. Dengan penjelasan pencernaan karbohidrat secara mekanis dan kimiawi dimulai dari perut, dikenal sebagai pengunyahan, penghancuran makanan berkarbohidrat menjadi potongan-potongan kecil. Kelenjar ludah di rongga mulut mengeluarkan air liur yang melapisi partikel makanan. Air liur mengandung enzim amilase pada ludah. Enzim ini memutus ikatan antara unit gula monomer disakarida, olisakarida, dan pati. Selanjutnya, amilase air liur memecah amilosa dan amilopektin menjadi rantai glukosa yang lebih kecil, disebut dengan dekstrin dan maltosa. Ketika karbohidrat mencapai lambung, tidak terjadi pemecahan kimia lebih lanjut karena enzim amilase tidak berfungsi dalam kondisi asam lambung dari perut hingga usus kecil. Secara bertahap dikeluarkan ke bagian usus kecil. Setelah masuk ke usus kecil, pankreas melepaskan cairan melalui saluran. Pankreas ini sendiri mengandung enzim amilase pankreas yang memulai lagi pemecahan dekstrin menjadi rantai karbohidrat yang semakin pendek. Setelah enzim disekresikan oleh sel-sel usus yang melapisi villi, enzim ini secara kolektif dikenal sebagai disakarida, yaitu ada sukrase, maltase, dan laktase. Sukrase sendiri berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktosa. Sedangkan maltase yaitu memutuskan ikatan antara dua unit glukosa, maltosa, dan pada laktase yaitu berfungsi untuk memutuskan ikatan antara galaktosa dan glukosa. Setelah karbohidrat dipecah secara kimia menjadi unit gula tunggal, karbohidrat tersebut kemudian diangkut ke dalam sel usus. Selanjutnya, penyerapan menuju aliran darah, yaitu pada sel-sel usus kecil memiliki membran yang mengandung banyak protein transport untuk membawa monosakarida dan nutrisi lainnya ke dalam darah untuk distribusikan ke seluruh tubuh. Organ pertama yang menerima galaktosa yaitu hati. Hati mengambil dan mengubahnya menjadi glukosa, memecah fruktosa menjadi unit-unit yang mengandung karbon lebih kecil. Selain itu, hati juga menyimpan glukosa sebagai glikogen atau mengekspornya kembali ke darah. Beberapa banyak glukosa yang diekspor oleh hati ke darah di bawah kendali hormonal, dan Anda segera menemukannya bahwa gluktosa sendiri mengatur konsentrasinya dalam darah. Selanjutnya membahas tentang
menjaga kadar glukosa darah, yaitu pada pankreas dan hati. Kadar glukosa dalam darah dikenal dengan ketat karena terlalu banyak atau terlalu sedikit glukosa dalam darah dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan. Glukosa mengatur kadar dalam darah melalui proses yang disebut umpan balik negatif. Contoh, pada umpan balik negatif sehari-hari terjadi pada oven. Karena oven tersebut dilengkapi termostat. Saat Anda menyetel suhu untuk memasak kaserol mie buatan sendiri yang lezat pada suhu 375 Fahrenheit, termostat akan mendeteksi suhu dan mengirim sinyal listrik untuk menyalakan elemen dan memanaskan oven. Demikian pula tubuh akan merasakan kadar glukosa dalam darah dengan mempertahankan suhu glukosa dalam kisaran target. Termostat glukosa terletak dalam sel pankreas. Setelah makan makanan yang mengandung karbohidrat, kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Selanjutnya, sel yang mensekresi insulin di pankreas merasakan peningkatan glukosa darah dan melepaskan homogen insulin ke dalam darah. Insulin tersebut mengirimkan sinyal ke sel-sel tubuh untuk mengeluarkan glukosa dari darah dengan mengangkutnya ke berbagai sel organ di seluruh tubuh dan menggunakannya untuk menghasilkan energi. Dalam kasus jaringan otot dan hati, insulin mengirimkan pesan biologis untuk menyimpan glukosa sebagai glikogen. Selanjutnya, kehadiran insulin dalam darah menandakan tubuh bahwa glukosa tersedia untuk bahan bakar. Saat glukosa diangkut ke sel-sel di seluruh tubuh, kadar glukosa darah menurun. Insulin memiliki hormon lawan yang disebut glukagon. Sel-sel yang mensekresi glukagon di pankreas merasakan penurunan glukosa dan sebagai responnya melepas glukagon ke dalam darah. Glikogen berkomunikasi dengan sel darah tubuh untuk berhenti menggunakan secara glukosa, lebih khususnya lagi untuk memberikan sinyal pada hati untuk memecah glikogen dan melepaskan glukosa yang disimpan ke dalam darah. Hal itu sehingga kadar glukosa tetap dalam kisaran target dan semua sel mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan agar berfungsi dengan baik. Karbohidrat sisa pada setelah pencernaan yaitu terjadi di usus besar. Hampir semua karbohidrat kecuali serat makanan dalam padi resisten dicerna dan diserap secara efisien ke dalam tubuh. Beberapa sisa karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan dipecah oleh enzim dikeluarkan oleh bakteri di usus halus. Pada materi kedua yaitu pencernaan dan penyerapan protein. Dalam video yang telah kita tonton melalui YouTube, kita berbicara tentang pencernaan dan penyerapan protein. Jadi, di sini kita memiliki seseorang dan saluran pencernaannya.
eh, dengan memiliki kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Sumber protein yang baik dapat ditemukan pada makanan seperti pada daging yang mengandung protein. Pada dasarnya, rantai asam amino suatu protein memiliki ujung amino tepat ditemukannya gugus amino dan ujung karboksil tepat ditemukannya gugus karboksil. Misal, jika kita melihat struktur biokimia suatu protein, di sini kita memiliki 4 asam amino yang terikat bersama. Masing-masing asam amino memiliki gugus asam amino dan karboksil dan gugus asam amino serta karboksil. Itulah yang memungkinkan asam amino untuk bergabung bersama. Jadi mereka akan selalu memiliki gugus karboksil di salah satu ujung protein dan gugus amino di ujung lainnya protein. Pada pelajaran biokimia, jika manusia mencerna daging yang akan mengandung protein dalam jumlah besar, mulut akan membantu mencernanya terlebih dahulu dengan cara mengunyah dan memecahnya menjadi kecil-kecil. Kemudian, protein akan keluar dari mulut melalui kerongkongan menuju lambung. Protein apapun yang belum dicerna oleh enzim apapun hanya dapat dicerna secara fisik melalui mulut. Pencernaan kimiawi protein sebenarnya dimulai dari lambung. Saat lambung mengeluarkan pepsinogen, bila dilepaskan, protein ini dapat diubah menjadi pepsin. Pepsin menghidrolisis ikatan peptida dengan memutuskan ikatan protein dan ikatan asam amino. Faktanya, asam kloridalah yang memicu konversi pepsinogen menjadi pepsin, dan kini pepsin dapat menghidrolisis ikatan peptida dan memecah protein. Bagian pertama dari usus kecil yang disebut duodenum adalah tempat berlangsungnya pencernaan utama dan penyerapan protein. Pankreas akan memulai mengeluarkan enzim tertentu yang membantu mencerna protein, khususnya trypsinogen, chymotrypsin, dan prokarboksil peptidase. Materi selanjutnya ada vitamin terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada vitamin D dan kalsium, yang kedua ada vitamin B12. Kita akan menjelaskan materi pertama terlebih dahulu, yaitu vitamin D dan kalsium, biasa dari makanan atau dari produksi kulit dalam bentuk koleksiferol atau vitamin D. Hal ini belum dalam bentuk aktif. Nah, untuk mengaktifkannya, yaitu koleksiferol akan menuju hati dan dibentuk menjadi kalsividiol, kemudian ke ginjal akan dibentuk dalam bentuk aktif, yaitu kalsitriol. Nah, dalam kalsitriol ini vitamin sudah dalam keadaan aktif. Kalsium membutuhkan kalsitriol untuk proses penyerapan. Kalsium masuk ke lumen usus halus dengan melalui transporter kalsium dan mengikat protein di sitosol yang biasa disebut kalbidin. Kalium dapat masuk di tempat
masuk atau berlawanannya sehingga dapat dipompa keluar dari tempat masuk ke aliran darah dengan kalsium pompa yang bergantung pada ATP. Protein yang berkaitan dengan reseptor vitamin D atau reseptor kalsitriol, pada reseptor ini sendiri merupakan faktor transkripsi dan akan berikatan dengan reseptor nukleoid. Kalsitriol akan masuk ke nukleus dan akan mengaktifkannya pada program genetik. Program genetik akan meningkatkan translasi, transkripsi, dan ekspresi pada transport kalium. Hal ini memungkinkan banyak tempat untuk penyerapan ini, meningkatkan ekspresi ikatan kalbidin dan akan meningkatkan kalbidin dari sitosol. Juga hal ini akan meningkatkan pompa kalium. Yang materi kedua yaitu vitamin B12. Vitamin B12 dari makanan akan masuk bersama protein saliva, yaitu haptokomtin. Haptokomtin ini kemudian masuk ke lambung atau parenteral sel akan memproduksi HCl. Shift sel sekresi pepmogen yang menjadi pepsin karena ada HCl. Pepsin dan HCl akan mencerna makanan untuk memisahkan vitamin. Vitamin B12 punya aktivitas tinggi untuk berikatan dengan R dan membentuk kompleks vitamin B12 kompleks. Vitamin B12 akan menuju duodenum. Sel parietal akan mensekresi faktor intrinsik yang penting untuk penyerapan. Pankreas ini sendiri akan mensekresi amilase, lipase, dan protease. Pada protease akan memecah 5 dan vitamin B12 akan berikatan dengan faktor intrinsik. Kemudian akan berjalan hingga menuju ileum. Dalam ileum ada reseptor untuk faktor intrinsik. Vitamin B12 pada faktor intrinsik akan berikatan dengan reseptor faktor intrinsik yang akan diikuti sel menjadi endos. Pada penyerapan vitamin B12 dilepaskan ke plasma dan berikatan dengan protein plasma atau biasa disebut transkobalamin. Hal ini akan membutuhkan 20%. Mayoritas transkobalamin dikenal sebagai pengikat, bertujuan untuk mengangkat vitamin B12 ke jaringan tubuh. Vitamin B12 penting untuk DNA, RNA, sintesis, produksi sel darah merah, sintesis lipid. Apabila kekurangan dapat amnesia. Setelah itu ada kelelahan mati rasa, kesemutan, dan terakhir serak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.